Kenapa kok balik? Gua nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Ada yang jaga, 2 malaikat di situ. Pak, ini hanya baby oil. Mata kita ini hanya baby oil. Tapi setan lihat, setiap yang kamu pegang firman Tuhan, setiap anak-anak Tuhan diberinya kuasa. Waktu kamu pegang, segala sesuatu berubah menjadi supranatural. Bukan hanya pendeta, you are the anointing one. Nanti maksud saya, sudah banyak hal, saudara, banyak hal. Makanya saya ngomong buat saudara, kamu tuh punya kuasa, kenapa harus takut? Seperti saya katakan, kalau memang gerejanya ribuan, ya silakan aja. Tapi kalau saya jadi gembalanya, saya cenderung seperti Jensen, oke. Sebenarnya itu mohon maaf ya Bapak Ibu, saudara kan belum umur 50 tahun, hanya beberapa orang. Seharusnya yang tua-tua itu yang takut. Yang saya lihat yang tua-tua malah diberani sama yang muda. Kenapa? Karena itu orang berkata, yang suplai duitnya itu, ini tuh sebenarnya tidak berbahaya untuk anak muda. Ini tuh berbahaya untuk 5 tahun, 50 tahun ke atas. Kenapa? Karena muscle-nya itu lemah. Kedua, recovery-nya lambat. Ketiga, dia ini, virus ini memakan orang tua karena orang tua kebanyakan juga punya penyakit lain hingga tidak bisa melawan virus itu. Gue diem. Ngomong kira-kira, makanya lu jangan takut, lu masih muda juga. Makanya untuk umur-umur kita, saudara kan sehat, nggak ada penyakit apa-apa kan. Makanya kalau ada penyakit, cepat minta Tuhan disembuhin. Piye caranya Pak? Gampang, baca Alkitab, doa, worship, pasti Tuhan kenal saudara. Waktu Tuhan kenal saudara, saudara minta dijawab doamu. Nah, wong kenalnya kalau sakit doang, ya Tuhannya ogah saudara, kalau ogah nggak mau dia. Waktu nggak ada apa-apa itu diem aja, hanya kerja sana, kerja sini, ngobrol sana, gosip sini. 24 jam hanya dihabiskan dengan your flesh. Tuhan butuh kita relationship. Makanya waktu ada penyerangan dari si jahat, apa yang terjadi saudara? Ketakutan. Kenapa? Saudara tidak confident akan dirimu sendiri. Orang itu kalau confident itu percaya loh saudara. Kalau saudara tidak confident, main badminton tidak confident, lu kalah pasti. Saudara kerja, tanya jawab gak confident, tidak akan diterima saudara wawancaranya. Ya saudara. Tapi kalau confident, orang bengong-bengong. Kenapa? Kau punya karisma. Orang akan dengar apa yang kamu ngomong. Tadi pagi tanya istri saya, batunya sudah mati. Saya berkata, ini batu buatan setan. Iya. Terus istri saya Mama, mana masakanmu? Dikasih masakan istri saya. Selesai. Sekarang nggak batu-batu, sudah pernah saya batu kan saudara? Makanya saya katakan buat saudara hari ini, yuk jangan pernah takut, jangan pernah cemas, kan kita masih muda-muda dan sehat-sehat. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Berarti syukur. Jadi ke gereja itu penuh sukacita. Lah mau di luar takut, di gereja takut, siapa yang diandalkan saudara? Malah tutup lagi gerejanya, bubar kabeh saudara. Siapa mau lari, pendetanya juga takut. Kan pendetanya berkata, ini untuk menjaga keamanan kita bersama. Loh, anak lihat nih apa yang dibuat orang Jewish. Lihat saudara. Kita ini kan nggak boleh, kan nggak boleh sentuhan, betul kan? Nggak boleh sentuhan, nggak boleh ngomong. Lu lihat nih saudara, waktu terjadi virus, matiin orang-orang Israel. Apa yang dibuat orang Israel? Dia tidak lari, diam di rumah, tutup pintu. Dia pergi ke Western Wall, semua berdoa, 1 juta orang. Ini bukan sentuhan lagi, rangkulan saudara. Ini lebih banyak nular, tapi tidak. Dia punya iman, dia percaya Yesusnya, dia percaya doanya dijawab, virus mati. Kita harus menyontoh yang positif. Kita jangan menyontoh yang negatif. Tuh lihat ini, harusnya dia nggak boleh kumpul itu. Sudah dikasih larangan, semua Israel ditutup. Saya dengar yang jemaat kita yang mau pergi ke Israel nggak bisa, di cancel, ditutup. Kenapa? Semua ditutup, dia malah kumpul. Ini kebalik saudara, benar nggak? Ini yang dicontoh Pak. Dia percaya tuh. They got man.
Masa kita setiap hari datang ke gereja tidak percaya sama yoga? 1 juta orang kumpul di Western itu, ngapain? Doa kabeh. Makanya saya ngomong buat saudara, yang gini dicontoh. Mulai sekarang ngomong kanan kirimu, tutup itu media. Dikit-dikit virus, dikit-dikit mati. Ya kalau saudara punya iman seperti istri saya, ya terserah saudara ya, nggak apa-apa sih, tapi susah dah lihat-lihat. Oh, bukan saya muji istri saya, lihat-lihat ya begini ini lebih gile saudara. Saya aja geleng-geleng kepala. Loh tiap hari di komputer ya, ini mati, kita sehat. Gitu dia. Lah kadang kalau kita lihat mati, terus gua next ya gitu saudara, karena nggak tahan ya. Iya. Istri saya berkata, ini tutup gereja, bukan, jangan ada tutup. Gitu saudara. Nah kalau kita tutup, ya kok ikut tutup juga, sudah. Tapi kan langka ya, tak dia beginian sudah, susah. Makanya saya ngomong buat saudara hari ini, yuk jangan cemas, jangan takut, percayalah dengan apa yang kamu percaya, dengan apa yang kamu imani, Dia pasti akan menolong kamu. Amin saudara. Yang kedua saudara, sebelum kita selesai, saya dapat yang lebar hari ini. Yesaya 41 ayat 10. Jadi saudara lihat, saya bukan opinian saudara, saya hanya copy aja Alkitab, saya kasih saudara, saya jabarin sedikit. Makanya saya minta saudara itu berdoa, minta Roh Kudus ngajarin saudara, ini maksudnya apa ya Tuhan, kasih tahu. Jadi saudara punya hubungan yang baik sama Tuhan. Percaya nggak saudara? Saya ini dalam pergi gereja banyak juga yang besar-besar di Amerika, bukan Indonesia. Saya banyak, saya ngerti persis saudara. Dari tahun 99 saya datang sini, saya sudah pergi ke mereka-mereka yang besar-besar saudara. Saya habis banyak uang, ambil $8.000 saat 99 untuk menyelidiki, karena saya punya ministry namanya Misbah Harun Ministry. Gimana caranya sih orang bule ini ministry-nya bisa melambung? Piye caranya? Saya search, saya belajar. Saya datang pertama kali di Hawaii tahun 99. Dan itu yang saya lihat salah satu besar di gereja Hawaii itu. Saya learn apa yang di situ. Hampir semuanya sama, tak ada beda. Cuma yang Indonesia ini gila. Dia tidak biasanya ngomong, mikir dulu baru ngomong. Kan gitu saudara ya. Kalau Indonesia enggak, ngomong dulu baru mikir saudara. Tapi ini benar. Loh kita ini kalau percaya Tuhan itu enggak pakai mikir kita ini. Apa yang dia ngomong, jalanin aja saudara. Itu gitu loh saudara. Kalau enggak, dia mujizat kita. Karena kalau banyak mikir, nggak akan dijalan-jalanin. Kalau nggak percaya tanya istri-istri dah. Kalau ke mall, ini bagus kan? Aku rada ini cari lagi yang satu. Nah, jalan lagi kan? Terus ini bagus nih. Udah, ini kurang ini. Oh ini, jalan lagi. 10 jam hanya dapat 1 baju suruh. Kenapa? Banyak mikir. Suaminya sudah mau patah kaki rasanya saudara. Sudah jatuhnya ada step-step saudara. Di sini nggak ada, di sana. Kenapa? Banyak mikir. Kalau laki kan enggak, lihat cek langsung ambil. Kenapa? Enggak mau banyak mikir. Pokoknya gua belanja, gua kerja, gua mau belanja, tek selesai pulang. Kenapa? Karena ada banyak mikir. Makanya Tuhan kasih seimbang. Satu banyak mikir, satu kagak banyak mikir. Nah, makanya sudah harus mengerti ayat 41 ayat 10 ngomong apa Tuhan? Janganlah takut, sebab aku apa? Menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan ngapain? Meneguhkan, bahkan akan apa? Menolong engkau. Aku akan apa? Memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kepada selesai sebenarnya. Kenapa kita tidak bisa percaya firman? Ya dan amin, alfa dan omega loh. Semua orang memakai ini termasuk Jewish. Kenapa kita tidak bisa percaya? Saya baru ngeh, kenapa Tuhan tidak suruh saya operasi? Kalau saya operasi, saya sama dengan orang yang lain, bisanya talk only. Saya bisa kasih tahu, oh kamu harus kuat, kamu percaya Tuhan, jangan operasi. Tapi giliran kita sakit, operasi aja. Kan buat saya ngeri banget kita ini. Halo? Makanya saya mengatakan bahwa saya bersyukur, kenapa? Dari hari semenjak saya sakit, justru saya banyak diajari sesuatu yang tidak pernah saya ngerti, jadi saya ngerti sekarang. Jadi problem saya bukan menjadi problem, tapi problem saya untuk kebaikan saya. Makanya saya ngomong buat saudara, firman itu harus dipercaya. Udah jelas, janganlah takut, sebab aku apa?
Mazmur 23, nyanyi Tuhan adalah gembalaku. Kita bisa nyanyi tapi nggak bisa praktekin. Takkan beras habis, kebingungan kita ini. Loh, iya kan? Ini lagunya begitu, saudara. Ini lagunya begitu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berasnya begini, Tuhan aku sampai mau ngasih beras. Udah nggak ada beras, ada super mie. Kan gitu aja, saudara. Gampang kan? Nggak ada super mie, ada ketan Jepang. Udah, gitu aja. Nggak ada ketan Jepang, wes puasa, wes mau apa? Jadi nggak spesifik ketakutan, saudara. Iya deh. Loh, saya percaya loh. Saya yang ngajari sudah minta-minta. Saya percaya. Kita ini kan keluarga besar Miracle Center nih. Dalam keadaan seperti ini, misalkan di tempatnya Troy lagi masak, terus saya kelaparan, anak istri nggak ada. Saya tinggal ngedrive aja, saudara. Tok. Makan. Dapat makan. Itu gampangnya begitu. Kalau nggak saya pergi aja ke tempat Ivong. Pak masak, belum makan Ivong. Dapat juga. Kenapa harus bingung? Aduh, gimana? Sampai akhirnya damai sejahtera, sukacita hidup, ribut di rumah, sampai akhirnya mati gara-gara beras. Loh ya kan, saudara? Apalagi air. Saya berkata, apa air habis itu habis? Lah itu keran kar itu apa? Keran air itu yang di Miracle Center itu. Buka aja lu minum sampai kenyang lo. Kenyut itu semua sampai habis. Banyak, saudara. Right? Udah nggak perlu khawatir kita ini. Khawatir membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Yang ada hanya scary. Loh, anak istri butuh perhatianmu, Bapak. Bapak, jangan pernah takut ya, kamu kepala keluarga loh. Lah kamu takut, istrinya lebih takut lagi, saudara. Lagi bapakku aja takut, apalagi gua. Habis. Makanya kadang-kadang istri saya ada benernya. Saya suka pijit anak-anak. Kenapa? Enak kalau dipijit kakinya, saudara. Sebenarnya dia pijit kaki untuk saya ngobrol, karena ada waktu saya bisa ngobrol. Karena suka pergi, saudara, ketemu, saudara. Karena sudah pengalaman sekolahnya. Istri saya berkata begini, Deh, itu jangan minta pijit terus, anak-anak kan makan strong nantinya. Jangan mau sakit lalu pijit seperti kau. Ayo kuat, tangguh, lari. Gitu, saudara. Begitu. Jadi laki-laki harus strong, kuat. Jadi contoh, Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Dan 23, tak akan kekurangan aku. Ya udah, berarti sudah kekurangan nggak? Nah, ya udah. Coba ngomong kanan kiri, lu tidak kekurangan. Lu kok diem, saudara? Lu tidak akan kekurangan. Nggak ada masakan lu minta Troy, lu minta Freeform, minta sana aja udah. Loh, itu zaman Kisah Para Rasul kan begitu, saudara. Ada Pak Salim, itu ada Henca, ada Zasaba itu, so minta aja. Masa makan aja kasih super mie terima, jangan kasih yang minta-minta yang lain, saudara. Minta super mie, lu minta kepala orang itu, ya repot, saudara. That's easy, right, saudara? Saya membuat segala sesuatu itu tidak membuat saudara panik. Saya mengajak saudara ngerti apa itu firman. Firman tidak pernah mengajarkan saudara panik dan ketakutan. Tidak ada sekalipun itu sulit, tapi tetap ada jalan keluar. Ayat berikutnya, saudara, ayat yang ketiga, ayat 2. Ia membaringkan aku di padangnya berumput hijau. Masa iya kita kekeringan itu rumput hijau, saudara? Loh ya kan gampang banget tuh, saudara. Bapak ini bapak dongeng. Loh, kita ini baca firman tujuannya untuk apa? Bukan didongengin, jadi dalam hidup kita, nih. Ini bukan dongeng. Loh, kita kan yang nyontoh. Tuhan yang membandingkan aku. Bagaimana saudara bisa dapat pembandingan Tuhan? Yang pertama yang saya katakan, punya rasa sama Tuhan. Jangan hanya perlu aja saudara baru. Mohon maaf ya, di sini nggak ada suami-suami kalau udah perlu sama istrinya, rayunya hebat, saudara. Hebat itu, jangan main-main. Itu orang dirayu sama suaminya geledak semua, saudara. Kalau perlu, kalau nggak perlu ya cuek-cuek aja, saudara. Nah itu nggak benar. Tuhan juga sama. Dan waktu kamu butuh dirayu habis-habisan Tuhan ya. Begitu nggak butuh, bye-bye. Ya Tuhan nggak akan nolong kita, saudara. That make sense? Ya. Ia membimbing aku ke air yang lu air, minta Tuhan, air pasti datang, saudara. Itu punya kita aja yang aqua yang ditaruh kosong, nggak ada airnya, colong orang, saudara. Kita kasih itu air ke orang.
kiranya kelimpahan, bukan kekurangan. Amin saudara. Ya. Yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, jadi nggak perlu susah, nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir. Ia menuntun aku di jalan pasti yang benar, bukan jalanmu yang benar, jalan Tuhan yang benar. Jalanmu mungkin baik, tapi belum tentu benar. Jalan Tuhan baik dan benar. Oleh karena namanya, nah dengar ini ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak apa? Kalau saudara takut, nggak sesuai firman ya. Saya ulang, sekalipun aku berjalan dalam lembah apa? Aku tidak takut. That's it. Kalau saudara takut, berarti mohon maaf, relationship saudara diraguin. Ya, jadi saya teriak terus loh. Nah batu-batu juga, saya nanti batu-batunya kok batu-batu saudara. Saya mengatakan bahwa sekali sebenarnya itu indah sama Tuhan kalau kita mengerti sahabat Tuhan. Sulit, susah kalau tidak ada hubungan yang baik sama Tuhan. Saya hanya butuh saudara mengerti firman saja. Makanya tidak usah banyak dengar khotbah. Dengar khotbah gembalamu saja, tidak make confuse. Saudara di rumah berdoa, baca firman, minta tuntunan Roh Kudus, ajarin Roh Kudus, worship menyembah Tuhan jauh lebih baik. Gembalamu tidak ngajarin saudara ikut setan, saudara. Gembala saudara ngajarin yang benar sesuai dengan firman. Makanya saudara udah dengar firman, pulang baca, renungkan lagi, berdoa. Percaya, saya kasih waktu 1 bulan. Benar nggak saudara berubah hidupnya? Boro-boro seminggu itu kalau sudah tidak pernah baca firman atau berdoa atau worship, itu rasanya 10 tahun. Tapi kalau saudara tukang baca firman, tukang worship, tukang berdoa, itu seminggu saudara telan seperti 30 menit. Kenapa? Rasa. Orang rasanya haus kami ketemu suami sama istri. Kalau hubungannya benar suami istri, rasanya kepingin sekali. Kalau suami pergi 3 hari aja rasanya di keranjangnya kok kosong, ada yang hilang. Saya ngomong yang suami yang benar, istri yang benar, saudara. Kalau suami istri tidak benar ya tak tahu ya saudara. Saudara konseling dengan saya lagi, saudara. Saudara harus punya rasa. Teleponin, apa kabar, kamu di mana? Sama Tuhan juga sama. Kamu udah baca Alkitab, rasanya aduh rasanya hilang. Aku pengen baca Alkitab. Saya sengaja nih, saudara. Beberapa hari lalu, 2-3 hari. Saya tahu saya ada waktunya untuk worship. Saya tak worship, saya diem. Saya tidur. Tahu nggak, ada seperti orang bangun. Kamu mes 1, Yunasa. Semua ada kamu lakuin, yang worship belum, bangun. Thank you ya Tuhan, kau sayang aku. Ada yang bangun, kenapa? Sudah punya hubungan yang baik. Kalau kita tidak punya hubungan baik, lupa mau sengaja lupa, forget it. Kalau kamu punya hubungan baik, dia datangin, kamu lemah dikuatin, tidak berdaya diberikan power untuk kuat lagi. Amin saudara. Simple sebenarnya ikut Tuhan itu. Ya, yang terakhir nanti kita sambung lagi. Wah ini yang luar biasa. Buka Yosua saudara. Yosua 1 ayat 9. Yuk, Michael. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kata Yosua, kuatkanlah, Tuhan ngomong kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, garis bawahi, Allahmu menyertai engkau apa? Kemana engkau pergi. Ingat, saya ulang nih saudara. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu ngapain? Menyertai engkau kemanapun. That's it. Kemana engkau pergi, virus akan dekat engkau, karena ada tubuh dan darah Yesus. Dia tidak akan mencari engkau, yang dicari orang yang tidak ada itunya, saudara. Makanya saya mengatakan sama. Waktu kamu mulai si pintu, virus tidak akan masuk di rumahmu. Kenapa? Wes ada penjaganya, masuk sabet. Guys, siapa yang suka main game? Clash of Clans, angkat tanganmu. Kamu lihat itu, orang ada nyebur langsung tebas pedang, jam, betul nggak? Lu bisa main game, lu harus percaya Tuhan Yesus. Saya mengatakan bahwa saudara,
Gampang sekali, kita game bisa exciting, wah tebas-tebasan menang ketawa. Kita punya Tuhan yang hidup, tebas dong virusnya. Sama imanmu, sama kepercayaanmu, sama doamu, sama puasamu, sama penyembahanmu akan Tuhan. Beri kemuliaan ke Tuhan. Kabur nabes saudara. Halo, sampai udah selesai khotbah pun gak bantu-bantu juga. Ini juga saudara. Makanya saya hanya satu hal saya butuh buat saudara. Ingat, berikan kekuatan kepada mereka yang takut, yang khawatir. Kasih firman Tuhannya. Ini waktunya saudara nginjil. Jangan pusing, jangan takut sekalipun itu pendeta, Pak. Forget it. Kasih tahu yang benar. Yang penting kita saling menguatkan. Ada kalanya pendeta itu juga lemah dan orang biasa. Yang harus dikuatkan, yang harus disokong. Kalau dia malu, dia gengsi, bukan urusan saudara. Amin saudara. Mulai hari ini, pompa dirimu. Percaya akan apa yang kau percayai. Pasti Tuhan pasti menyertaimu. Amin. Mari kita berdiri. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Kami tidak lip service di depan-Mu Tuhan. Engkau tahu, Kau melihat dari kami masing-masing. Segala sesuatu sudah ada yang mengukur, segala sesuatu harus menentukan. Sekalipun kami menjaga, sekalipun kami berlakuan apapun, kalau sudah waktunya tidak ada satupun orang yang bisa bertahan. Tuhan, ajari kami untuk mempercayai kebenaran firman-Mu. Kami tidak pernah mencobai-Mu, kami tidak pernah menantangi-Mu, tapi kami melakukan sesuai dengan apa kata firman-Mu. Bahwa di rumah Tuhan itu tempat kami berteduh, tempat kami bernaung, tempat kami mengadu, tempat kami berdoa, tempat kami berharap, tempat kami menerima cinta kasih. Karena kami percaya, saat kami ke rumah Tuhan, kami akan melihat cinta kasih Tuhan yang besar dan luar biasa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Jika kami sungguh-sungguh mencari Engkau dengan sungguh sepenuh hati kami, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentengi seluruh umat-Mu yang hadir di tempat ini dengan darah Yesus. Semua virus corona kami tolak, kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Pergi jauh-jauh dari setiap family breaker center yang ada, baik itu Rancho, Event maupun San Jose. Dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya, dan Kau tidak punya kuasa lagi atas anak-anak Tuhan di tempat breaker center ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Hamba berdoa, setiap orang yang datang ke tempat ini, setiap orang memuji menyembah Tuhan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan protection-Mu dalam hidup mereka, dan berkatilah hidup mereka. Engkau sendiri yang sudah membuka tempat ini, Engkau sendiri yang menyuruh Hamba-Mu tinggal di tempat ini, dan Engkau sendirilah yang mengumpulkan mereka. Dan Hamba berdoa, dan Engkau sendiri yang memprotek mereka sesuai dengan janji. Terima kasih Tuhan. Jadi di saatnya kami masuk dalam tubuh dan darah Yesus. Layakan kami, kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami sungguh berkenan di dalam hadirat Tuhan. Mari ikuti doa saya, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus,
Kami datang menghadap hadirat-Mu pagi ini. Mohon ampun semua kesalahan dosa-dosa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa, Engkau menciptakan kami yang paling tinggi di seluruh dunia. Semua ada di kontrol manusia. Demi nama Tuhan Yesus, kami tolak virus corona dalam kehidupan keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, dan gerejamu ini. Dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus, seluruh keluarga saya dan gereja Miracle Center sehat walafiat. Dan buat saya mempunyai rasa untuk takut akan Tuhan, relationship yang lebih lagi untuk berdoa, memuji, menyembah, dan membaca firman-Mu, serta puasa di dalam hidup saya. Dan terlebih lagi saya minta dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa saya Tuhan. Saya mau kembali, saya mau melakukan itu dengan rasa yang dalam. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkata, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, dosaku sudah diampuni. Arahkan tanganmu ke depan saudara, dan kita akan mengangkat perjamuan bersama-sama. Kami berdoa bersama umat-Mu, inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Engkau yang suruh kami untuk melakukan perjamuan yang sakral dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah tubuh dan darah-Mu yang sudah banyak mendatangkan kuasa mujizat. Continue dengan perbuatan-Mu. Tuhan, angkat ketakutan kami. Kami sudah berdoa, dan sekarang bila pengurapan dan hadiah Tuhan turun atas kami, saat tubuh dan darah-Mu ini menjadi satu dengan tubuh darah kami, dan virus corona tidak akan pernah bisa mendekat, karena ada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Semua katakan amin. You are the God. Mari berdoa saudara. Kita tidak ada rasa takut, tidak ada panik, tidak ada gelisah. Percaya akan apa yang kita there is no one else like you. There is no one else like you. I sing praises to your name, oh Lord. Ini hanya sebagai tool, sebagai alat saja. Do you understand? Kenapa? Karena lawan kita virus yang tidak kelihatan. Kalau segala sesuatu yang tidak kelihatan, kalau menurut saya untuk mengetek buat saudara itu namanya supranatural. Seperti dukun, seperti santet, itu supranatural. Hal-hal yang tidak kelihatan, yang tidak bisa diprediksi, itu supranatural. Makanya harus dilawan dengan supranatural. Saudara tidak bisa melawan dengan your flesh. Nanti maksud saya saudara, misalkan saudara sakit, saudara pergi ke dokter karena badanmu yang sakit. Tapi kalau jiwamu sakit, dokter nggak bisa menyelesaikan saudara. Right? Rohmu yang sakit nggak bisa selesaikan. Siapa yang bisa menyelesaikan? Firman Tuhan. Supranatural lawannya supranatural. Daging ya sama daging, makanya daging sama supranatural nggak bisa jadi satu, saudara. Ya. Nah, pertama yang saudara harus lakukan, nanti minyak ini akan saya doakan. Selesai saya doakan, saudara harus ambil punya saudara. Jangan ambil, saudara ada bawa, saudara berkata bawa. Jangan. Tidak ada minta, jauh lebih baik. Jangan understand, saudara. Ada yang semua ada di sini minyaknya? Ya. Yang pertama, nanti saudara mengangkatnya sama seperti saya angkat aja saudara. Yang pertama saudara angkat minyak ini.
Saudara, imam-imam, bapak-bapak, tolong untuk bisa melakukannya. Kalau bapaknya kerja, istri boleh melakukannya. Tapi kalau bapaknya ada, bapak yang harus melakukan. Bapak gua nggak percaya, ajarin bapaknya supaya percaya. Ya, karena dia imam. Ini angka seperti ini dan berkata, Roh Kudus, masuklah kepada minyak ini. Karena Roh Kudus itu bisa masuk di segala tempat karena dia roh bentuknya. Make sense? Masuklah di dalam minyak ini, jadikan minyak urapan yang penuh kuasa. Simple ya. Angkat Roh Kudus, masuklah di dalam minyak ini, jadikan minyak urapan yang penuh kuasa. Itu basic. Selebihnya saudara mau doa apa, silakan saja. Tapi basicnya seperti itu. Itu yang harus saudara ucapkan. Kenapa? Karena kita butuh Roh Kudus. Itu yang bisa menciptakan segala sesuatu ini berubah. Yang saudara pegang ini berubah. Ngerti maksud saya saudara? Kita ini tidak punya apa-apa, kita hanya punya Tuhan. Tuhan itu adalah roh. Kita harus minta roh Tuhan bekerja untuk apa yang sudah pegang. Makanya setiap anak-anak Tuhan diberinya kuasa. Ngerti saudara ya? Jadi minta Roh Kudus masuk dalam minyak ini. Jadikan minyak urapan penuh kuasa. Nah saudara mau berdoa apa saudara terserah. Nah saya sarankan karena itu melawannya virus, sudah berdoa untuk virus. Ya kalau saudara untuk yang lain silahkan nanti saudara akan doa sendiri. Tapi poinnya seperti itu. Saya ulang lagi. Roh Kudus masuk ada minyak ini, jadikan minyak ini penuh kuasa atau urapan. Jadikan minyak ini udah urapan. Setiap tetes yang keluar ini doa sudah boleh, nggak usah ikuti saya up to you mau apa yang lakukan. Setiap tetes yang keluar dari minyak ini mengusir virus corona. Tidak boleh ada di keluarga saya, pada suami, istri, anak-anak saya. Selesai, amin. Saudara buka, tuh taruh di ambang pintu saudara. Kalau bisa tinggi syukur, kalau enggak ya di pintunya aja, di ambang pintunya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, seperti saya membaptis, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dikuasai oleh darah Yesus, dikuasai oleh malaikat. Apa aja sudah berdoa, silahkan apa yang sudah mau. Yang penting dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tempat ini kudus, suci, karena musuhnya virus tidak boleh masuk di dalam rumahku, searea rumah ini, ataupun sudah mau berdoa tetangga, yaitu urusan saudara, tidak boleh masuk. Hanya kuasa Tuhan yang ada pada diriku. Masuk langsung mati. Silahkan sudah doa mau apa. Nah, selesai baru saudara doain di dalam saudara. Sama aja saudara ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, silahkan. Jangan malas berdoa, itu untuk dirimu sendiri. Nanti maksud saya, jangan malas berdoa, itu untuk dirimu sendiri. Kenapa saya ajarkan seperti itu? Tuhan ingatkan saya tadi pagi, makanya saya kadang-kala juga pusing saudara. Saya jujur aja, saya ini tidak pernah mempunyai tanggung jawab kepada semua jemaat yang besar. Kalau semua kaum saya ini besar, tapi tidak banyak ini saudara. Saya harus lakukan sesuatu. Asal saya tidak mau jadi hamba-hamba Tuhan, gadungan atau kawi-kawi. Sekali saya terjun jadi hamba Tuhan harus beneran, tidak bisa kawi-kawi. Saya tidak mau politik di dalam gereja, takut ngomongnya, oh jadilah kehendak Tuhan. Forget. Tuhan itu tahu kamu takut atau tidak kok. Gak usah bohongin jemaat, gak usah bohongin Tuhan, ngomong apa adanya. Jadi maksud saya saudara. Nah, makanya saya berkata, saya tidak ngerti mau buat apa. Kamu bodoh, Tuhan aja bilang saya bodoh. Apa kamu tidak lihat apa yang kukerjakan di bangsa Israel? Baru ini saya saudara. Iya ya, baru tahu. Kumpulkan, suruh bawa minyak. Saya ambil saudara minyak ini, saya akan doakan. Dan saya mengatakan buat saudara, jangan males itu untuk rumah saudara, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk berkatmu. Ingat, saya katakan ini Roh Kudus masuk dalam minyak ini, jadikan minyak ini minyak urapan yang penuh kuasa. Habis itu lu mau doa apa terserah, tapi yang saya sarankan, haleluya, Sena kino kurotongara kasanta yana namana kasih.
kurutu marata sataya rata suna. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, haleluya, isena kira. Ya Tuhan, turunkan api-Mu kepada minyak-minyak beriman ini. Rubah minyak ini menjadi minyak urapan yang berkuasa. Tuhan Yesus, bagi dengan datang dan masuk akan Engkau, nyatakan kita kasih Tuhan. Urapan turun atas seluruh minyak yang ada di kita ini. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Lawa ubah beriman ini menjadi beriman urapan yang luar biasa. Setiap mereka taruh di atas pintu mereka, virus tidak akan bisa mendekat, tidak akan bisa menyentuh, bahkan jarak lima mereka dari rumah mereka, virus itu mati seketika. Nafsulah mulia pastuna menghadapinya ini Tuhan. Jadikan minyak urapan yang penuh kuasa. Roh Kudus masuk ke minyak ini dalam nama Yesus. Ini minyak urapan yang penuh kuasa. Sehingga pepes yang pada minyak ini mentransferkan pengurapan Tuhan turun pada minyak-minyak yang dibawa ini. Tuhan, aku percaya Engkau sudah mengajari hamba-Mu, Engkau sudah memilih hamba-Mu, Engkau sudah berkata kepada hamba-Mu, Tuhan, aku hanya melakukan apa yang ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus, Tuhanku hidup, Dia tidak mati. Aku memperkenalkan pada umatku Yesus yang kusembah adalah Yesus yang luar biasa. Nokiola pasun nama karuna, Hise nama kuatanya, namanya nama Sia, Hino dia pasti nama karua. Come and touch this oil with your power, Holy Spirit. In Jesus' name, masuklah Roh Kudus, jadikan minyak urapan ini penuh kuasa. Dalam nama Yesus, Aba mengurapi minyak-minyak ini Tuhan. Haleluya. Urapi Tuhan menjadi minyak urapan yang penuh kuasa. Isu nama kuasa nama karuna maratasina. Urapan-Mu turun atas mereka Tuhan. Sena kiurata nama karua. Yerata nama karua rapasina. Indo beruntung narua pasanta karuna. Ina makaruna. Iorata nama karua. Isena karuna maratasia. Sena kuata santa karuna. Nama karua. Arapasia, nama kuapasina makarua maratasina. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Urapan-Mu turun atas minyak ini Tuhan. Kami percaya akan apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Hamba-Nya melakukan Tuhan, supaya ada lawatan yang baru dalam hidup mereka, masuk dimensi yang baru, supaya mereka percaya bahwa Allahnya Allah yang hidup yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Ku berdoa kepadamu, ku memohon kepadamu, Kau rubah ya Tuhan menjadi minyak urapan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. One more time. Haleluya, haleluya, haleluya,
Hallelujah. Oh, glorify thy name. Hallelujah. Urapan dulu tempat ini Tuhan. Mengalir dengan urapan kuasa Tuhan. Urapan ini hanya sebagai protection saja Tuhan. Yang paling utama urapan turun pada mereka yang termoles pada hamba-hamba pintu mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang angkat dua tanganmu tinggi ke atas. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus, baik yang di belakang hambamu maupun di depan hambamu, semua tangan sudah terangkat ke atas dalam nama Yesus. Saat mereka memegang oil ini, urapan Tuhan turun pada oil ini, saat dia mengoleskan ambang pintu pada dirinya dalam nama Yesus, hidup mereka sehat walafiat, tidak ada virus corona, sudah mati dengan kuasa dan urapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Urapanmu turun atas mereka tanpa terkecuali. Engkau yang menyuruh, hambanya berbuat dan melakukan. Tuhan, Kau menjadi saksi. Kembalikan gereja ini menjadi zaman kisah para rasul, buat jadi showcase bahwa Allahnya hidup dan anak-anakmu disegani banyak orang. Dalam nama Yesus, terima pengurapan ini. Terima dalam nama Yesus, terima. Receive, baik yang di belakang hambamu maupun di depan hambamu. Terima in Jesus name. Receive, receive, receive in Jesus name. Turunkan dalam saudara. Biar cinta kasih-Mu turun atas kami. Kemurahan-Mu boleh terjadi atas kami. Terima kasih. Sungguh ku bahagia punya Tuhan Yesus yang selalu memprotek anak umatnya. Terima kasih kalau hari ini Engkau terus menuntun hamba-Mu sekalipun dalam keadaan sakit. Tuhan, ku bersyukur Engkau terus melatih hamba-Mu untuk mendengar anak-anak Engkau, untuk umat-Mu yang Kau kasihi ini. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu. Pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita, kemurahan Tuhan turun atas hidupmu. Percaya, engkau sehat, sang familymu sehat. Virus corona tidak akan pernah bisa dekat denganmu. Tumbuhkan rasa itu kepada Tuhan. Baca firman, berdoa, worship setiap hari. Percaya, virus itu akan mati sebelum menyampai tubuhmu, mati sebelum menyampai rumahmu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan, amin. Then sing my soul, my Savior God to me. How great thou Tuhan